Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan saya di Sekolah Minggu GKJ Welar tanggal 29 November. Sehat semua? Ya, bagaimana Noel? Sehat? Jovi? Morris? Nah, sehat semua saya harap. Ketemu lagi dengan saya saat ini. Kalau kemarin Minggu dikasih tugas sama Mbak Rosi, sekarang kita ketemu online lagi. Baik adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu saat ini, kita mau pujikan lagu pujian Mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, walaupun kita masih kecil, kita masih anak-anak, tetapi tetap memuji Tuhan. Jadi, mari kita buka sekolah minggu saat ini dalam doa. Saya hantarkan. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu kepada kami semua sampai saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau perbolehkan kami untuk kembali hadir dalam sekolah minggu saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami, kiranya Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, sehingga tetap di dalam naungan-Mu. Kami berdoa juga bagi orang tua kami masing-masing, kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, agar dapat mendidik kami dengan baik. Tuhan Yesus, banyak sekali dosa serta kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur karena kita telah diberi kesehatan sama Tuhan, kita masih bisa membuka mata, kita masih bisa beraktivitas. Mari kita, kesehatan kita, rasa syukur kita berikan kepada Tuhan, kita mau pujikan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, baca berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, baca berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Nah, saudara-saudari,
kita tetap bersukaria, kita tetap memuji Tuhan. Walaupun hati kita mungkin sedih, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Jadi sekarang kita bahasanya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dasar firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 1. Kita akan nanti ada buka di rumah. 1 Korintus 1 ayat 3 sampai 9. Nah, Alkitabnya dibuka dulu. Nah, sudah ketemu, nanti dibaca sendiri. Sekarang saya mau cerita adik-adik. Ceritanya itu tentang manusia. Adik-adik, adakah ada pertanyaan. Adakah manusia yang dilahirkan tanpa ibu? Nek manusia dilahirkan mesti duwe ibu. Pitik ya duwe induk. Nah. Wedhus ya duwe induk juga, punya ibu. Setiap yang lahir di dunia melalui ibu. Kalau minggu kemarin ceritanya tentang, kemarin minggu tidak ketemu ya. Kemarin ceritanya tentang, dulu itu tentang Musa, tentang Yosua, tentang Barak. Kemarin ada diberi gambar Yesus sama gembala. Nah, ceritanya sekarang dilanjutkan dengan ceritanya kalau dibuka dalam Alkitab adalah Rasul Paulus. Tapi saya mau cerita tentang manusia. Adik-adik, pada waktu dulu ada seorang dua perempuan, dua ibu-ibu. Dua ibu-ibu pada waktu itu tinggal dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Terus kamarnya, kalau rumah ya berarti ada dua orang, berarti kamarnya dua gitu ya. Walaupun ada kamar-kamar yang lain, ceritakan dua kamar aja. Nah, pada waktu itu dua orang wanita, dua ibu ini bareng-bareng punya anak, adik-adik. Punya anak. Yang satu punya anak, yang satunya juga punya anak. Lah, tinggal dalam satu rumah. Nah, suatu ketika adik-adik, pada waktu malam-malam adik-adik, ada ibu yang bangun. Loh, anakku biasanya kalau jam-jam segini nangis. Kok sekarang nggak ada suara tangisan? Wah, anaknya, ibu itu tadi takut sekali. Anaknya digoyang-goyang. Digoyang-goyang gitu. Nggak bangun-bangun. Wah, ibu ini takut. Nah, kemudian apa adik-adik? Dia mengintip temannya yang dia di kamar sebelah. Anaknya masih ada dan dia masih masih melihat-lihat, masih gojek. Dia masih masih, walaupun ibunya tertidur tapi anak ini masih bangun. Dia masih mancal-mancal gitu, bermain sendiri dengan mulutnya. Nah, ibu ini yang anaknya tadi diam saja, tadi diangkat, ditaruh di situ, dibawa kembali ke kamarnya, diijol ke sadri. Wah, kemudian pada waktu bangun pagi, bertemu adik-adik, ibunya yang satu ngotot masih ini anakku, yang satunya ini bukan anakku. Raja Salomo pun bingung. Wah, piye iki? Dua anak, dua ibu. Yang satu anaknya diam saja meninggal, yang satu masih masih hidup. Nah, Raja Salomo bingung. Kemudian adik? Raja Salomo memerintahkan kepada pengawalnya. Hai pengawal, bawa sini pedang. Wah, benar pengawalnya bawa pedang besar sekali. Nah, kemudian Raja Salomo memerintahkan, hai ibu, anakmu itu yang nangis itu taruh di depan situ, akan aku penggal. Wah, yang ibunya yang satu tenang wae, ben rapopo dipenggal. Nah, babe itu bukan anaknya deh. Yang satunya,
Oh, maafkan tuanku raja, maafkan tuanku raja, anak ini jangan dipenggal, biar dimomong oleh ibunya itu aja, yang itu aja, ndak apa-apa, ndak usah dipenggal. Wah, kemudian Raja Salomo mengatakan, hei pengawal, kasihkan anak itu kepada ibu ini, karena dialah benar-benar ibunya. Karena seorang ibu pasti tidak akan tega apabila membunuh anaknya. Wah, itu ada di kebijaksanaan Raja Salomo. Hikmat dari Raja Salomo itu adalah karunia dari Tuhan. Dia diberikan karunia menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Walaupun Raja Salomo tadi tidak mengenal kedua orang itu, tetapi dia tetap memberikan keputusan yang bijaksana. Nah, adik, cerita itu memberikan kita sekarang kepada yang namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus itu yang dulunya adik-adik, yang dulunya suka menganiaya jemaat-jemaat Tuhan Yesus, tetapi setelah dipilih oleh Tuhan Yesus, diberi karunia untuk menyebarkan, menjadi saksi tentang Tuhan Yesus, dia melakukannya dengan gagah berani. Walaupun rintangan, walaupun penderitaan diterima, Paulus tetap maju ke depan, mewartakan firman Tuhan, walaupun ancamannya banyak sekali, nyawa sekalipun. Walaupun begitu, Paulus tetap bersyukur, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih saya. Walaupun banyak menghadapi bahaya, tetapi aku tetap mau memuliakan namamu. Rasul Paulus juga bersyukur telah dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mewartakan firman Tuhan. Walaupun teman-temannya yang dulu menentang, tetapi Salomo tetap maju. Nah, sekarang ada bagi kita, walaupun masih kecil, ya, Morris masih kecil, walaupun Jovi masih kecil, walaupun anak-anak sekolah minggu masih kecil, tetapi engkau adalah dipilih Tuhan, telah dipilih Tuhan. Jadi bukan adik-adik yang, wah aku ikut Tuhan Yesus kok. Nah, bukan itu. Tapi sekarang Tuhan yang telah memilih adik-adik. Jadi itu sebuah karunia yang sangat besar. Karena apa? Kalau telah dipilih Tuhan Yesus, pasti punya yang namanya keselamatan. Punya berkat, dijagai Tuhan. Besoknya dapat bertemu dengan Tuhan Yesus kembali. Adik-adik tinggal merawat. Kalau sampai Bapak Paulus Rasul Paulus itu dapat sampai tuanya tetap mengabdi sama Tuhan Yesus, adik-adik demikian juga. Sekarang sudah kecil, sudah dipilih Tuhan. Makanya karunia yang diberikan Tuhan itu kita jaga. Loh, piye Mas? Aku jak cilik. Bukan masalah kecil. Tuhan yang akan menunjukkan. Tuhan yang akan memberikan jalan kepada kita untuk melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman-firmannya. Sebagai contoh, adik-adik yang masih kecil kalau bangun pagi, wah merasa sehat, molek, nah itu sudah apa? Menggerakkan badan. Oh terima kasih Tuhan, saya masih berotot, masih bisa berdiri, masih bisa memelikkan mata. Nah, gunakan itu. Kalau adik masih bisa berdiri, pekerjaan rumah diselesaikan. Walaupun laki-laki tidak apa-apa, nyapu itu bukan tugas seorang perempuan. Tapi laki-laki nyapu tidak apa-apa, ngepel juga tidak apa-apa. Yang punya sepedanya dikasih orang tua, ya dirawat. Ben awet. Yang punya hewan piaraan, kasihan nanti kalau tidak diberi makan, ya dirawat. Biar apa? Biar tambah banyak, biar tambah gede,
Lah kasihan toh umpamanya dikasih makan. Kalau adik-adik tidak dikasih makan kan kasihan. Pasti orang tuanya tidak mengikut Tuhan kalau seorang anak-anaknya tidak dipelihara. Hewan aja ciptaan Tuhan memelihara anak-anaknya. Pasti Bapak Ibu orang tua kita pasti juga akan memelihara kita. Itu semua karena berkat Tuhan, karunia Tuhan. Kita mengucap syukur tiap hari, kita memuji Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat tutur kata kita, lewat tingkah laku kita. Kita telah dipilih Tuhan, maka kita berusaha untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Amin. Kita akan persembahan, ya, kita persembahan. Nanti diiringi dengan lagu bawa persembahan. Adik-adik siapkan amplop, uangnya dimasukkan ke dalam amplop. Nanti bisa dibawa ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan, atau dititipkan sama bapak, ibu, atau kakak. Kak titip, pak atau mak titip persembahan. Nah, dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Persembahan kita iringi dengan lagu pujian Bawa Persembahanmu. Kita berdoa, nanti kita belajar ya, belajar untuk doa Bapa kami. Nanti pas doa Bapa kami, adik-adik juga menirukan. Kita berdoa, lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami semua. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berikan keselamatan kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu merawat, untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memilih kami. Kami masih kecil, kami masih anak-anak. Tuhan berikan kemampuan kepada kami untuk dapat melakukan firman-firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di ujung acara kita mau akhiri ibadah ini dengan lagu pujian Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik, demikian ibadah online saat ini. Selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.